Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 179. Kita akan sama-sama mengkaji tentang sejarah. Khususnya tema kita kali ini adalah sejarah keruntuhan Bani Abbasiyah atau kekhalifahan yang ada di Baghdad. Baraya begini, kalau kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam, itu orang-orang Islam pada umumnya punya romantisme yang sangat kuat. Mereka banyak menceritakan bahwa di masa lalu pemerintahan Islam itu sangat kuat, sangat maju, sangat hebat, dan lain sebagainya. Dan kemudian kekhalifahan yang sangat besar itu diruntuhkan oleh sapuan yang sangat beringas oleh pasukan Mongol, dan sejak saat itu Islam tidak lagi memiliki peradaban yang tangguh sama seperti dulu. Fakta bahwa Baghdad adalah kerajaan yang sangat besar itu benar. Fakta bahwa ada serangan Mongol yang meluluhlantakkan Baghdad itu juga benar. Tapi persepsi yang menyebutkan bahwa keruntuhan Baghdad itu akibat serangan Mongol itu hoaks, itu palsu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Baraya begini, sebuah peradaban itu tidak bisa dihancurkan oleh sebuah serangan, bahkan kalau serangan itu kolosal sekalipun. Kita kenal misal ya, Jepang itu sudah memiliki peradaban teknologi yang maju. Ketika dia masuk dalam kancah perang dunia kedua, habis-habisan kemudian dibom atom, dia segera bisa bangkit. Di masa yang sama, Jerman juga seperti itu. Dia itu kuat, dia itu maju. Ketika masuk dalam perang dunia II, dia dikalahkan dan seluruh profesor, seluruh ilmuannya diambil oleh Amerika Serikat, semua teknologinya dicolong oleh Amerika Serikat. Mereka tetap menjadi negara maju saat ini. Jadi masalahnya sesungguhnya bukan serangan Mongol itu, toh sebagian besar Mongol yang menyerang pada akhirnya juga masuk Islam semua. Ada fakta internal yang tidak pernah atau jarang sekali dibahas, khususnya di Indonesia, karena kita itu kekurangan akademisi. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang bagaimana sesungguhnya keruntuhan peradaban Abbasiyah. Yuk kita mulai. Baraya, saya akan mulai dari As-Saffah. Siapakah As-Saffah? Dia adalah sang penumpah darah. Namanya aja udah kejam ya, udah sadis. Dia adalah orang yang meruntuhkan kekhilafahan Umayyah sebelumnya, karena dianggap sebagai kekhilafahan yang sangat barbar dan durjana. Kemudian As-Saffah ini hanya berkuasa sekitar 5 tahun, kemudian wafat dan digantikan oleh adiknya yang jauh lebih As-Saffah lagi, Al-Mansur. Al-Mansur itu adalah seorang khalifah yang disiplin luar biasa, ketat luar biasa, tetapi karena ketat dan disiplinnya sampai melakukan kekejaman yang luar biasa. Banyak sekali tokoh-tokoh dalam sejarah, intelektual dan sebagainya yang wafat gara-gara orang ini. Di antaranya adalah Ibnu Muqaffa, kemudian ya, Imam Syiah, Ja'far Shadiq, kemudian Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Tetapi dia ini adalah yang mengantarkan kekhalifahan Abbasiyah ke puncak. Jadi dia tahu dia kejam, dia tahu dia jahat, tapi dia lakukan ini untuk pemerintahan Abbasiyah biar stabil. Jadi ketika dia meninggal, nanti anak penerusnya itu akan mewarisi kekhalifahan yang megah dan kuat. Makanya ketika dia punya anak, anaknya itu dikasih nama Al-Mahdi, biar anaknya tidak dibully karena bapaknya seperti itu gitu. Nah, di zaman Al-Mahdi inilah kekhalifahan Abbasiyah itu tumbuh pesat. Jadi tidak seperti ayahnya, Al-Mahdi itu cenderung ke sisi intelektual. Jadi segala sesuatunya memang pakai intelek-intelekan. Dan di zaman inilah kekhalifahan Abbasiyah itu menjadi sangat cenderung pada ilmu pengetahuan. Di masa Al-Hadi, sesudah Al-Mahdi, UKM yang paling umum yang ditemukan di kota Baghdad itu adalah fotokopian manual. Kemudian percetakan buku, kemudian jual beli buku dan jual beli kertas. Yang paling banyak itu. Saking banyaknya di gang-gang di kota-kota itu, setiap pagi hari dan sore hari ada petugas khusus yang harus membersihkan sampah kertas. Karena sampah kertas itu ada di mana-mana. Kenapa begitu? Karena orang-orang di zaman dulu sangat gandrung terhadap buku, sangat gandrung terhadap manuskrip. Bahkan kitab-kitab dari agama lain itu banyak yang dipotokopi. Dipotokopi kemudian dibaca sama muslim hanya untuk sekedar mencari ilmu pengetahuan saja. Jadi bahkan ini ya, Injil yang sudah diakui misalkan ya, seperti Injil Markus, Matius gitu ya, itu ada. Yang tidak diakui, yang Injil Thomas gitu, itu juga di situ ada gitu. Bahkan yang di dunia Kristen sudah tidak ada, di Baghdad itu ada pada waktu itu. Karena semangat intelektual kaum muslimin pada waktu itu yang sangat-sangat tinggi. Dan semangat intelektualitas ini juga bukan dimiliki oleh warganya, tetapi khalifah dan para pejabatnya. Khalifah Abbasiyah itu setiap minggu itu mengadakan diskusi umum.
Dan diskusi umum itu biasanya mengundang orang dari luar, dari Roma, dari India, dari peradaban timur jauh, dari mana, untuk dijadikan sebagai pembicara, kemudian jadi diskusi. Di situ ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Yahudi, semuanya menjadi pembicara, dan tidak ada kerusuhan, tidak ada apa. Ini murni tentang intelektualitas. Nah, sampai akhirnya khalifah selanjutnya, Harun al-Rasyid, itu mendirikan Raudatul Hikmah, yaitu rumah yang menyediakan banyak sekali buku, kemudian pusat studi, pusat penerjemahan, dan sebagainya. Di situ, di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, itu ada sekitar 500.000 buku, termasuk juga manuskrip-manuskrip kuno dari peradaban-peradaban di seluruh dunia. Banyak sekali. Dan ketika al-Rasyid meninggal, digantikan al-Ma'mun, itu lebih banyak lagi. Bahkan catatan-catatan Fir'aun itu di situ ada lengkap. Jadi tablet-tablet kuno apa dan sebagainya di situ ada, dan kemudian ditelaah oleh orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang Buddha, semuanya di situ untuk berkumpul. Sebuah catatan menarik juga bahwa wazir-wazir yang paling terkenal di era Al-Hadi, kemudian Al-Rasyid dan Al-Ma'mun itu adalah keluarga Barmak yang berlatar belakang agama Buddha. Nah, tetapi bagaimanapun ceritanya, ini menunjukkan bahwa Baghdad pada waktu itu memiliki kadar intelektualitas yang tinggi sehingga peradabannya pun sangat tinggi. Kota Baghdad pada waktu itu adalah kota paling besar di seluruh dunia, bahkan 2 kali lipat lebih besar daripada Konstantinopel, kota terbesar di Eropa. Nah, sampai sejauh ini kita kenal bahwa Kekhalifahan Abbasiyah adalah yang paling presisius dalam sejarah peradaban Islam. Cerita Abbasiyah yang gilang gemilang itu terpaksa terhenti di era pemerintahan Al-Ma'mun. Jadi ceritanya begini, Al-Ma'mun itu adalah seorang intelektual yang luar biasa, seorang yang soleh dan taat beragama. Tetapi dia punya sedikit masalah, sedikit saja. Dia itu simpatisan Mu'tazilah yang berlebihan, yang asobiyah. Pada suatu kali, dalam sebuah kajian Mu'tazilah, ada sebuah pertanyaan, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau bukan, berarti dia holik. Kalau menyebut Al-Quran itu holik, berarti musyrik. Nah, ini pikiran Mu'tazilah. Jadi, salah satu karakteristik Mu'tazilah itu adalah hal-hal yang sakral itu dijadikan bahan diskusi, gitu. Rada ngaco juga sih, tapi ya gitulah ceritanya ya. Maka diuji, banyak ulama-ulama di zaman itu, ada sekitar 30 ulama yang diuji. Menguji tentang apakah Al-Quran makhluk atau bukan, itu biasa dikenal dengan sebutan ujian mihnah. Ini adalah yang menjadi awal mula dari keruntuhan Kekhalifahan Abbasiyah dan keruntuhan peradaban Islam secara umum. Jadi, saya mohon baraya nonton sampai akhir ya. Si mihnah ini hanya beberapa bulan saja berlaku di zaman Al-Ma'mun. Dia kemudian meninggal. Penggantinya siapa? Penggantinya adalah Al-Mu'tasim, khalifah yang dulunya adalah tentara yang sangat luar biasa, disegani bahkan ditakuti. Badannya berotot karena memang suka fitness. Dia pernah angkat beban, itu dicatat dalam rekor Kekhalifahan Abbasiyah itu 428 kg. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang ahli di medan perang, tetapi cupu, maaf ya, di medan intelektual. Jadi, dia melanjutkan kebijakan mihnah dengan cara kekerasan. Nah, yang dipenjara itu ada beberapa ulama, salah satunya adalah Ahmad bin Hambal. Dulu dia dipenjara oleh Al-Ma'mun baik-baik saja, cuman dipenjara, cuman diisolir agar dia tidak menyebarkan kesesatan dalam tanda kutip ya. Tetapi oleh Al-Mu'tasim ini malah digebukin, disiksa. Sampai bertahun-tahun dia disiksa terus-terusan, dikeluarin dari penjara. Udah baikan, dimasukkan lagi ke dalam penjara, digebukin lagi, begitu seterusnya. Setelah Al-Mu'tasim meninggal, digantikan oleh Al-Watsik, begitu juga sama. Nah, tetapi setelah Al-Watsik, penggantinya itu adalah Khalifah Al-Mutawakil. Al-Mutawakil itu adalah khalifah yang bejat moral dalam tanda kutip ya. Bahkan dia meninggal pun, itu meninggal dalam kondisi termutilasi, habis, darah dan dagingnya itu bercampur dengan homer, dengan minuman keras yang ada di depannya. Dan dia meninggal oleh anaknya sendiri, karena kejamnya luar biasa. Nah, tapi sebelum meninggal, dia itu, kekejamannya itu, berbuah banyak gunjingan dari masyarakat, banyak celaan. Akhirnya dia cari jalan pintas untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, yaitu dia membebaskan Ahmad bin Hambal, yang pendukungnya itu banyak, bebas semua. Kemudian dia menghukum orang-orang Mu'tazilah. Disinilah awal mulanya. Jadi, ketika Ahmad bin Hambal akhirnya meninggal, ini pendukung-pendukungnya menjadi fanatik luar biasa. Merekalah yang kemudian dikenal dengan Hanabaliyah, kelompok ekstremis dalam Islam, dan merekalah yang menghancurkan Islam dari dalam.
Setelah Ahmad bin Hambal meninggal, mereka berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, kemudian mencari siapapun yang dianggap bertentangan dengan pemikiran Ahmad bin Hambal. Seluruh orang Mu'tazilah disisir, diteror, dihabisi, banyak diantaranya yang dibunuh. Orang Syiah, orang Hanafiyah, orang Syafi'iyah, semuanya kelompok-kelompok di luar kelompoknya itu dihancurkan. Siapapun yang menolak kelompok kami, mereka adalah kelompok munafik dan kelompok kafir. Siapapun yang menolak Ahmad bin Hambal berarti mendukung Mu'tazilah. Siapa yang mendukung Mu'tazilah artinya orang itu kafir. Pokoknya semuanya seperti itu. Dan mereka kemudian balik melakukan ujian terhadap semua orang, ujian seperti pemerintah sebelumnya. Jadi mihnah gaya baru. Dan ini korban-korbannya luar biasa, Baraya. Misal begini ya, Imam Bukhari itu ahli hadis yang luar biasa, kita kenal lah reputasinya beliau ya bagaimana. Imam Bukhari itu dites juga sama mereka. Diajak datang ke satu tempat, setelah datang ceramah, setelah ceramah ada pertanyaan. Ternyata pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan. Ternyata semua audiensnya adalah dari golongan Hanabaliyah. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Imam Bukhari kan bingung. Jadi jawaban semestinya itu begini, Baraya. Orang Mu'tazilah menganggap Al-Quran itu makhluk agar tidak menyekutukan Allah. Orang-orang ahlul hadis itu mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, titik, jangan sampai dibicarakan, jangan diributkan, itu masalah akidah. Akidah itu tidak boleh diperdebatkan. Makanya Ahmad bin Hambal ketika ditanya Al-Quran makhluk atau bukan, kalam Allah, titik, gak diperpanjang lagi gitu. Nah, Imam Bukhari juga mengatakan seperti itu, tapi kalangan Hanabaliyah itu adalah kalangan orang-orang awam, gak ngerti apa-apa, tapi mereka semangatnya luar biasa gitu. Semua aja diuji sama dia. Nah, Al-Quran makhluk atau bukan? Beliau mengatakan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Adapun yang dipegang sama kalian ini, yang dipegang sama manusia, maksudnya mushaf Quran, itu adalah makhluk. Kertas itu kan makhluk. Nah, tetapi ini tetap mereka itu tidak setuju. Mereka akhirnya melempari Imam Bukhari dan mengusir Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu wafatnya di tempat pengasingan, di tempat luar yang jauh, karena dia diusir dari kampung halamannya sendiri karena dianggap murtad, dianggap keluar dari agama Islam karena membela Mu'tazilah. Padahal yang menguji ini siapa gitu. Jadi banyak sekali di dunia Islam orang-orang berkelompok, berkerumun, mereka tidak bikin buku, mereka tidak menghasilkan peradaban, mereka tidak bisa menghasilkan apapun, tapi mereka berkerumun dan menyerang kelompok lain. Syiah diserang, Mu'tazilah diserang, semuanya diserang. Imam Bukhari pun diserang sampai saat itu. Dan yang lebih ngenesnya itu bukan Imam Bukhari tapi Ibnu Jarir At-Tabari. Siapakah dia? Dia adalah ahli tafsir terbesar dan paling terkemuka di dunia Islam. Menurut saya pribadi, pengetahuan beliau dan pemahaman beliau tentang Islam itu menyamai Imam Syafi'i. Bahkan beliau itu pada waktu itu dalam rintisan untuk menciptakan atau mendirikan mazhab baru, Jaririyah. Imam At-Tabari adalah imam paling produktif dalam menulis. Bahkan mungkin kalau klaimnya itu benar, maka beliau adalah penulis paling produktif di seluruh dunia sepanjang sejarah. Karena beliau itu menulis bukunya selama 40 tahun, per harinya itu sekitar 50 halaman per hari. Nah, kita sekarang punya kitabnya yang paling terkenal ya di bidang tafsir dan di bidang sejarah. Nah, di bidang sejarah itu At-Tabari itu pernah menuliskan bahwa Syiah itu baik bla 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 gitu. Kan sebagai ulama zaman dulu gitu ya, mereka itu tidak terikat pada golongan-golongan, beda sama sekarang ya. Dulu mah Syiah ada baiknya, ada buruknya, Sunni ada baiknya, ada buruknya, Mu'tazilah ada baiknya, ada buruknya gitu. Nah, dalam buku sejarah yang ditulis oleh At-Tabari itu ada pernyataan bahwa Syiah, ada pernyataan yang dianggap membela Syiah. Itu diuji juga sama orang-orang Hanabaliyah. Dan akhirnya apa? Dalam sebuah sholat Jumat itu dilempari sampai bercucuran darah Imam At-Tabarinya. Pulang, keluar, dikeroyok lagi. Pulang lagi, sampai akhirnya beliau meninggal karena dikeroyok itu, karena luka-lukanya. Dan setelah meninggal pun, ketika jenazahnya mau dikeluarkan untuk sholat, itu digebukin juga jenazahnya. Masukin lagi sama keluarganya, akhirnya dimakamkannya di dalam rumah. Dan setelah itu rumahnya pun masih dilemparin. Jadi rumahnya itu kayak piramid gitu, banyak gundukan batu oleh orang-orang Hanabaliyah. Padahal kurang cerdas, kurang hebat apa gitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu. Saya kalau bahas sejarah Islam itu banyak referensinya dari beliau ini, karena bentuknya ensiklopedik gitu beliau itu. Jadi menceritakan versi ini, versi ini, versi ini, versi ini, versi ini, versi ini, bahkan sampai 50 versi gitu. At-Tabari itu biasanya seperti itu, baru menyimpulkan di akhir gitu. Ceritanya sih seperti itu.
Nah, jadi orang-orang Hanabaliyah ini menghancurkan ulama, menghancurkan golongan lain, mengkafirkan kelompok lain, dan sebagainya. Tapi mereka tidak menghasilkan apa-apa, hanya berkumpul, nyerang gitu aja. Dan ada lagi cerita yang unik. Ini ciri khas mereka ya. Abu Yazid Al-Bustami, dia adalah seorang sufi terkemuka pada masa itu. Nah, dia itu orang jauh kan, orang Khurasan. Diundang ke Baghdad pas bulan Ramadan untuk ngisi kajian Ramadan. Biasa kan ulama-ulama diundang pas kajian Ramadan. Datanglah dia. Pas datang kan perjalanan jauh tuh, melintasi gurun. Dia masuk kota Baghdad dengan tiis-tiis aja. Dia datang ke tempat makan, ke warung makan pas bulan puasa. Kemudian makan. Toko yang buka pas bulan puasa ya kalau nggak milik orang Kristen, ya orang Yahudi atau orang Buddha, ya biasa seperti itu, wajar kan. Ketemu sama orang-orang Hanabaliyah ini. "Woi, kamu siapa?" "Iya, saya Abu Yazid." "Oh, yang diundang itu? Ini kamu ulama kok makan di sini?" "Ya nggak apa-apa." "Kenapa?" Langsung digebukin itu. Digebukin sampai bercucuran darah. Dan ini, si warung orang Kristennya itu dihancurkan. Pergi aja mereka tuh. Abu Yazid Al-Bustami kemudian ditanya sama penduduk yang menolong dia, "Kamu kenapa sih cari masalah?" "Cari masalah apa?" "Ini kamu makan di siang hari pas bulan Ramadan." "Ya kan, saya orang safar. Saya tuh orang yang melakukan perjalanan jauh, ya wajar kalau saya makan." "Oh iya ya, kan dalam Islam boleh berbuka, boleh tidak berpuasa kalau dalam perjalanan." "Oh bener juga ya. Lalu terus kenapa makannya di makanan orang Kristen?" "Ya gak apa-apa, kan orang Kristen itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu makanannya boleh kita makan. Dan lagi kan ini bulan puasa, toko-toko muslim tutup, yang buka orang Kristen, ya wajar saya makan di situ." "Oh iya ya." Jadi Abu Yazid itu sama sekali tidak melanggar syariat Islam. Sama sekali. Tapi digebukin gara-gara dikatakan melanggar syariat Islam. Jadi datang jauh-jauh dari Khurasan ke Baghdad untuk ceramah. Boro-boro ceramahnya jadi digebukin yang ada karena kesalahpahaman. Karena mereka itu memang tidak mau menerima klarifikasi. Jadi mereka itu nuduh semua orang. Kafir, sesat, munafik, apa. Tapi kalau mereka dituduh atau apa, mereka nggak mau klarifikasi, nggak mau konfirmasi, langsung serang balik gitu. Nah, inilah akhirnya yang menyebabkan Baghdad pada waktu itu berhenti mengkaji agama. Kenapa? Karena kalau mengkaji agama, jangan, udahlah itu mah sensitif. Masalah agama mah sensitif, jangan dibahas. Agama itu adalah landasan moral kita. Kalau nggak dibahas, ya hancur. Dan kenyataannya pada waktu itu memang moral Abbasiyah dihancurkan dari dalam mentalnya. Karena setiap mau bahas agama, ini nanti bertentangan nggak dengan nanti ada yang tersinggung, nanti ada yang ribut. Begitu ya. Jadi kalau ada yang bahas agama, dianggapnya sensitif, dianggapnya bikin ribut, akhirnya senyap semua dari kajian-kajian. Baitul Hikmah yang sebelumnya sudah didirikan oleh Al-Ma'mun, penerus dari Raudatul Hikmah, itu juga senyap, sepi, nggak ada yang bahas apapun di sana karena jangan dibahas, ini mah nanti sensitif. Akhirnya kekhalifahan runtuh intelektualitasnya. Sampai akhirnya seabad kemudian, itu kan Yerusalem itu diserang oleh pasukan Kristen. Pasukan Kristen yang menyerang pada waktu itu 150.000 orang. Sedangkan pasukan Islam pada waktu itu 4 juta orang. Jadi seharusnya kalau mau, Muslim itu bisa melawan dengan mudah. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka sibuk perpecahan dalam negerinya, sibuk ngurusin kerusuhan, sibuk apa dan sebagainya. Jadi ketika Salahuddin datang, sekitar 87 tahun kemudian, Salahuddin itu sering ngeluh. "Sebelum saya datang, siapa sih yang membela Yerusalem? Tidak ada seorang pun." Bahkan orang-orang Islam bertanya pada waktu itu, "Emang ini adalah kota suci umat Islam ya?" Karena mereka semua tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena mereka tidak bahas agama. Karena agama itu sensitif, menakutkan. Kalau dibahas, bisa digebukin orang. Jadi senyap aja. Makanya nanti untuk membangkitkan kembali ilmu pengetahuan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan atau mengajarkan Maulidan. Maulidan seperti yang sekarang kita kenal sekarang itu. Nah, itu dimulainya pas Salahuddin Al-Ayyubi karena beliau melihat bahwa umat Islam sudah tidak lagi belajar sama sekali tentang agama Islam. Jadi dia bikin banyak perayaan-perayaan, festival-festival, gimana caranya untuk agar umat Islam itu mengenal kembali ajaran agamanya. Tapi sudah terlambat semuanya, karena ketika orang-orang Islam akhirnya belajar kembali agama Islam, beliau hanya, orang-orang Islam itu hanya taklid. Bukan melihat pada ajaran Nabi Muhammad yang awal, tapi ngelihat pada yang sudah jadi.
karya Imam Ahmad, karya Imam Syafi'i, karya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya. Bikin mazhab yang 4 itu dipatenkan di situ. Kemudian jangan bikin istihad baru. Sebab kalau bikin istihad baru, bikin penjelasan baru, bikin alternatif pemikiran baru, itu nanti pasti akan dibully, dihancurkan. Jadi kita jadi pengikut aja. Islam yang semula kreatif peradabannya, sekarang senyap, sepi. Kalaupun ada kajian, kajiannya hanya mengkaji ilmu dari ulama-ulama sebelumnya. Maka peradaban Islam yang gilang gemilang itu akhirnya runtuh sama sekali. Sehingga ketika Mongol datang menyerang, kemudian hancur, menghancurkan buku-bukunya, ya sudah, buku-bukunya lenyap sama sekali, tidak bersisa. Dan inilah kemudian yang diceritakan oleh Nabi Muhammad jauh-jauh hari sebelumnya. Nabi Muhammad itu meramalkan, pertama, umat Islam itu akan hancur oleh orang-orang yang asobiyah. Asobiyah itu bikin kelompok, kemudian kelompok itu bangga dengan kelompoknya, menganggap kelompoknya terbaik, kemudian kelompok yang lain di luar kelompok kami, yang menentang kelompok kami, yang menentang imam kami, bla bla bla, itu munafik, itu kafir. Nah, ini sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah kelompok asobiyah. Begitu. Kemudian Nabi juga meramalkan, umat Islam itu akan hancur kalau mereka cinta dunia dan takut mati. Bagaimana ceritanya? Iya, jadi banyak orang-orang baik, sebenarnya banyak orang-orang baik pada waktu itu, tapi melihat keberingasan orang-orang Hanabaliyah, mereka diam. Udahlah, gak usah dibahas lagi, jangan ribut sama mereka. Karena apa? Takut mati. Akibat sikap ini banyak sekali orang baik, tapi semuanya bungkam karena takut mati itu, maka Hanabaliyah membesar, dan setelah menjadi sangat besar, mereka tidak bisa lagi dihentikan. Pernyataan inilah kemudian yang digarisbawahi oleh Dante Alighieri. Jadi Dante itu seorang pemikir Kristen yang sangat luar biasa. Itu kan pernah menjiplak cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad menjadi cerita Divine Comedy. Jadi kan di dunia Kristen itu terkenal sekali Divine Comedy yang menceritakan perjalanan Dante ke sorga, ke neraka, dan sebagainya ditemani oleh Virgil. Padahal itu adalah cerita dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditemani oleh Jibril ke sorga, ke neraka, dan sebagainya. Nah, Dante itu kenal banget sama sejarah peradaban Islam, atau kenal sekali dengan doktrin-doktrin Islam, karena beliau itu diam-diam memang baca buku-buku Islam. Dante Alighieri kemudian bikin sebuah quotes, neraka terbawah itu disediakan untuk orang-orang baik yang diam ketika kejahatan terjadi. Ini adalah sindiran keras karena memang faktanya orang-orang itu banyak yang baik, tapi mereka tidak mau melawan preman-preman atas nama agama itu. Dan akhirnya apa? Islam habis, hancur, tak berbekas. Sekarang kita cuma ngambil puing-puingnya saja, dan itu pun susah. Baik, Baraya, itu saja. Semoga cukup. Semoga bisa diterima. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.